Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam berbahagia untuk kita semua. Di hari yang cerah ini, kelompok kami akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis asuransi. Selamat menonton video dari kelompok kami. Pengertian asuransi merupakan layanan alternatif investasi yang dapat meminimalisir resiko jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Jenis-jenis asuransi dapat dibedakan menjadi berbagai macam segi, yaitu: yang pertama, dari segi sifatnya, asuransi sosial atau asuransi wajib, di mana untuk ikut serta dalam asuransi tersebut terdapat unsur paksaan atau wajib bagi setiap warga negara. Jadi semua warga negara wajib menjadi anggota atau membeli asuransi tersebut. Asuransi ini biasanya diusahakan oleh pemerintah atau badan usaha milik negara. Asuransi sosial didesain untuk memberikan manfaat kepada seseorang yang pendapatannya terputus karena kondisi sosial dan ekonomi atau karena ketidakmampuan mengendalikan solusi secara individu. Jenis asuransi sosial di Indonesia. 1. Asuransi sosial tenaga kerja. Untuk pegawai negeri, dikelola oleh PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. Untuk pegawai perusahaan swasta, dikelola oleh PT Jaminan Asuransi Sosial Tenaga Kerja. Untuk anggota ABRI atau TNI, dikelola oleh Perum Asuransi Sosial ABRI. 2. Asuransi Kesehatan, dikelola oleh PT Asuransi Kesehatan. 3. Asuransi Kecelakaan, dikelola oleh PT Asuransi Jasa Raharja. Oke, selanjutnya ada asuransi sukarela. Dalam asuransi ini tidak ada paksaan bagi siapapun untuk menjadi anggota ataupun pembeli. Jadi, setiap orang bebas memilih menjadi anggota atau tidak dari jenis asuransi ini. Jenis asuransi ini biasanya diselenggarakan oleh pihak swasta, tetapi ada juga yang diselenggarakan oleh pemerintah. Asuransi sukarela dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu government insurance, yaitu asuransi yang dijalankan oleh pemerintah atau negara, misalnya jaminan yang diberikan prajurit yang cacat sewaktu peperangan. Yang kedua ada commercial insurance, yaitu asuransi yang bertujuan untuk melindungi seseorang atau keluarga serta perusahaan dari risiko-risiko yang bisa mendatangkan kerugian. Tujuan perusahaan asuransi di sini adalah komersial dan dengan motif keuntungan. Commercial insurance dapat digolongkan lagi sebagai berikut. A. Asuransi jiwa. Personal life insurance. Asuransi bertujuan untuk memberikan jaminan kepada seseorang atau keluarga yang disebabkan oleh kematian, kecelakaan, serta sakit. Contoh perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. 1. PT Asuransi Jiwaraya. 2. Asuransi Jiwa Dharma Nasional. 3. Asuransi Jiwa Bumi Putra. B. Asuransi kerugian. Property insurance. Tujuan memberikan jaminan kerugian terhadap harta, hak milik, kepentingannya yang disebabkan oleh kebakaran, pencurian asuransi, dan lain-lain. Contohnya PT Asuransi Umum Indonesia, PT Asuransi Kerugian. Perbedaan antara asuransi jiwa dengan asuransi kerugian adalah perbedaan terletak pada objek pertanggungannya. Dalam asuransi jiwa, yang menjadi objek pertanggungannya adalah jiwa manusia, sedangkan dalam asuransi kerugian yang menjadi objek pertanggungannya adalah barang atau properti. Contohnya seperti rumah, mobil, pabrik, dan lain-lain. 2. Dari segi objeknya, asuransi dapat dibedakan ke dalam A. Asuransi orang, yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi beasiswa, asuransi hari tua, dan lain-lain. B. Asuransi umum atau asuransi kerugian meliputi asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan barang, asuransi kendaraan bermotor, asuransi varian, asuransi penerbangan, dan lain-lain.
Jenis-jenis asuransi yang ada di Indonesia. Yang pertama, jenis asuransi jiwa. Jenis asuransi ini akan memberikan keuntungan finansial jika pihak tertanggung meninggal dunia. Jenis asuransi jiwa pun memiliki perbedaan di mana ada yang bisa didapat setelah pihak tertanggung meninggal dunia ataupun bisa diklaim sebelum pihak tertanggung meninggal. Contohnya seperti suami yang mengasuransikan jiwanya pada pihak perusahaan. Setelah meninggal dunia, maka keluarga seperti anak dan istrinya yang menjadi pewaris akan mendapatkan sejumlah dana atas kematian suaminya tersebut. Ada 4 kekurangan asuransi jiwa. Itu 1. Uang klaim hanya bisa diambil sekali seumur hidup. Yang kedua, ahli waris dan keluarga yang bisa menikmati uang klaim. Yang ketiga, pembayaran premi lebih mahal. Yang keempat, tidak mempunyai informasi yang jelas mengenai bentuk investasi. Dan ada juga 3 keunggulan asuransi jiwa, yaitu 1. Mengantisipasi kerugian ketika meninggal. Kedua, mengantisipasi resiko mendadak. Yang ketiga, premi bisa dibayar per bulan ataupun per tahun. Yang kedua, jenis asuransi kesehatan. Asuransi ini sudah cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia, di mana perusahaan akan menangani masalah kesehatan tertanggung, dikarenakan penyakit yang diderita serta menanggung pula biaya perawatannya. Sekarang asuransi kesehatan bisa juga menggunakan BPJS yang dikelola oleh pemerintah. Yang ketiga, jenis asuransi kendaraan. Pihak perusahaan akan menanggung biaya atas cedera orang lain serta kerusakan kendaraannya akibat ulah dari tetangga. Asuransi ini juga bersifat untuk membayar kehilangan ataupun kerusakan bagi kendaraan pemegang polis. 4. Jenis asuransi kepemilikan atau properti. Merupakan aset yang sangat berharga entah untuk dijadikan sebuah investasi ataupun sebagai hunian. Melihat pentingnya aset tersebut, maka pihak pemilik akan segera memproteksi diri dan asetnya dari berbagai negatif seperti kehilangan hingga kerusakan pada barang-barang tertentu. Yang kelima, jenis asuransi pendidikan. Asuransi yang banyak dipilih oleh masyarakat untuk memberikan yang terbaik bagi pendidikan anak-anaknya. Yang keenam, jenis asuransi bisnis. Memberikan layanan proteksi bagi bisnis seseorang dari kerusakan, kehilangan, maupun kerugian dalam jumlah yang besar. Asuransi yang ini juga memberikan perlindungan bagi perusahaan dari bencana alam seperti kebakaran, gempa bumi, hingga kerusuhan. Yang ketujuh, jenis asuransi kredit. Berguna untuk memproteksi kegagalan debitur saat harus melunasi hutang modal kerja ataupun kredit lainnya. Penggunaan asuransi ini sangat erat kaitannya dengan jasa perbankan, dengan tujuan untuk melindungi bank atau lembaga keuangan lainnya dari kemungkinan tidak mendapatkannya piutang yang dipinjamkan kepada nasabah. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas dari kelompok kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.